Pernah nggak sih ngerasa heran ngelihat anak kecil makanannya bagus, susunya bagus, vitaminnya lengkap, tapi giginya bolong. Ada juga yang suka bilang, nggak apa-apa giginya bolong sekarang, masih gigi susu, katanya gitu. Nah pertanyaannya, apa sesederhana itu? Karena ternyata kesehatan gigi anak itu bukan cuma soal gigi bolong atau tidak. Dari sana, kebiasaan pertumbuhan bahkan fondasi kesehatan mulut mereka mulai dibentuk. Dan setiap senyum anak sehat selalu dimulai dari perhatian yang tepat. Senyum sehat, penuh semangat bersama saya, Ayu. Sikat gigi cukup 2 kali, habis sarapan dan sebelum tidur. Habis makan siang hanya berkumur, lakukanlah dengan teratur. Lakukanlah dengan teratur. Halo dok. Halo juga Mbak Ayu. Dok, sebetulnya kalau bicara soal kesehatan gigi anak, seberapa penting sih perhatian orang tua terhadap kesehatan gigi anak sejak kecil? Kalau mengenai masalah kesehatan gigi anak, sebetulnya yang lebih relevan untuk membahas ini adalah dokter gigi spesialis konservasi kedokteran gigi anak ya. Tapi nggak ada salahnya saya jelaskan. Kadang-kadang pertanyaannya begini, kapan sih kita harus memperhatikan kesehatan gigi ya pada anak-anak? Jadi gigi itu mulai dia terpapar dengan kemungkinan terjadinya karies pada waktu dia keluar dari gusi. Nah, jadi waktu misalnya masih balita juga kalau begitu dia sudah keluar dari gusi itu harus betul-betul diperiksa, diperhatikan. Caranya begini, anak kan dikasih susu. Nah, kalau sudah selesai dikasih susu, itu bisa dengan air putih biasa. Dan pada waktu mau tidur, bisa kita bersihkan giginya. Itu ada yang dulu ya dengan kapas basah, kemudian giginya dibersihkan. Atau dengan sikat gigi khusus anak-anak yang ditaruh di jari. Ya. Jari gitu ya. Nah, itu awal kita melakukan perawatan pada gigi anak gitu. Nah, banyak orang tua yang masih berpikir ya, kalau gigi susu itu kan sementara, kalau rusak ya nggak apa-apa lah, ntar juga ada gantinya katanya gitu. Nah, itu yang sering saya dapatkan juga misalnya di praktek gigi ya. Ada orang tua yang bilang, dok, misalnya begini, anaknya abses giginya ya, terus harus dirawat nih bu, gitu ya. Nggak usah deh dok, cabut aja, katanya gitu kan. Karena toh nanti juga diganti gitu kan. Nah, memang secara logika bisa dipikir seperti itu. Nanti gigi juga ganti, ngapain kita harus perbaiki ya. Tapi sebetulnya bukan hal itu. Yang penting adalah fungsi gigi sulung itu dulu, gigi susu. Sekarang disebutnya gigi sulung. Fungsinya apa sih? Kenapa kok harus dipertahankan di dalam mulut sampai waktunya dia lepas. Ya. Karena gigi sulung itu kan seperti foraiders ya. Kalau ada yang membuka jalan pakai motor gitu ya, di belakang ini mobil. Nah, kalau dia lari lebih cepat, ini ada kerumunan orang, misalnya ini tulang, dia akan nutup. Sehingga nanti gigi tetapnya akan sulit untuk tumbuh, kadang-kadang menjadi terlambat gitu. Jadi kenapa gigi sulung itu harus dipertahankan sampai memang waktunya dia lepas gitu. Jadi ada fungsinya gitu. Jadi kalau giginya yang kan suka ada tuh yang sampai hitam-hitam abis gitu, gitu, itu mendingan dipertahankan atau? Sebaiknya dipertahankan. Jadi biasanya begini, kalau gigi sulung itu kemudian banyak kariesnya sampai hitam-hitam, itu namanya rampan karies. Itu biasanya pada gigi sulung. Ya karena apa ya? Karena itu adanya bakteri yang tumbuh di situ. Kenapa bakteri tumbuh di situ? Karena makanan
terutama susu ya pada balita itu nggak lekas dibersihkan. Jadi dia tempat tumbuhnya bakteri, mengeluarkan asamnya yang merusak gigi. Oke. Gitu. Kalau orang berpikir ya perawatan gigi serius tuh udahlah nanti aja dewasa gitu ya, karena itu giginya kan udah menetap gitu, tidak ada gantinya gitu. Sebetulnya kualitas gigi anak itu apakah menentukan kualitas gigi nanti dia dewasa? Oh ya tentu. Jadi kualitas, kalau misalnya kualitasnya jelek itu karena kebiasaan jelek, itu biasanya dibawa sampai dewasa kan. Dan sebetulnya bukan kualitas giginya aja, susunan gigi juga penting pada anak-anak ya. Jadi selain kualitas juga susunan. Dan karena kebiasaan, misalnya begini, anak sering ngempeng ya, Iya. atau menghisap jari itu nanti giginya akan ke depan, Iya. gigi atas Orang ya. nyebutnya tonggos ya. Ya, tonggos atau open, terbuka ya. Iya. Itu kalau yang gigi terbuka itu kalau makan mie nggak bisa putus. Iya. Nggak ada yang bisa gigit. Nggak ada soalnya. bisa gigit di depan. Kemudian selain itu juga pipinya jadi kempot karena dia ngisap kan, nyedot gini. Sehingga ini menjadi kempot. Kalau yang ekstrim sampai seperti burung itu Iya. mukanya. Dan itu pentingnya gitu kita menjagalah kesehatan gigi dan mulut terutama pada anak-anak gitu. Kalau dilihat gitu, sering anak-anak itu semuanya bagus, makan bagus, anaknya aktif, sehat gitu, tapi giginya tuh masih bolong. Faktor apa sih yang terbesar mempengaruhi giginya bolong? Ya tadi faktor itu, kebersihan ya. Seringkali kan begini, anak disuruh sikat gigi, ayo sikat, nggak mau dia. Nah caranya bagaimana supaya dia menjadi biasa? Itu dianjurkan orang tuanya mendampingi, jadi sama-sama sikat gigi kayak main-main depan kaca. Yuk kita sikat gini. Mulai dari umur berapa? Ya mulai berkomunikasi ya. Sebelum itu tentu secara pasif kita bersihkan itu dengan sikat jari misalnya. Jadi mulai di bawah 1 tahun Ya, juga sudah biasa ya? Sudah biasa sampai dia dengan dengan bisa berinteraksi ya, komunikasinya baik dengan orang tua gitu. Kemudian kalau bicara kebiasaan di rumah, kan seringkali itu banyak hal mungkin yang terlihat sepele, misalnya minum susu sebelum tidur, langsung tidur gitu, ngemil makanan manis, kemudian sikat giginya kadang ngasal atau cuma sekali sehari gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang mana yang paling sering menjadi penyebab utama masalah gigi? Yang sering kali menjadi penyebab utama itu adalah sikap orang tua tentunya. Karena anak pasti akan ikut orang tuanya. Kalau orang tuanya selalu memberi pengertian kepada anaknya, ya kemudian juga memberi contoh-contoh, tentu anaknya akan ikut, kan gitu. Jadi tadi misalnya anak minum susu ya, itu kemudian terjadi kerampan karies, itu namanya kerusakan gigi karena ngedot ya, namanya nursing bottle syndrome. Nah itu bisa setelah dia ngedot minum susu itu kasih air putih, ngedot susu, ngedot air putih gitu. Kemudian juga harus dibiasakan didampingi pada waktu sikat gigi awal seperti tadi saya sampaikan, sehingga dia menjadi kebiasaan. Karena kalau kebiasaan itu kalau dia tidak melakukan itu, dia tidak merasa biasa, merasa nggak enak, pasti akan dilakukan gitu loh. Kadang ya yang jadi tantangan mungkin bukan ketidaktahuan orang tua, tapi penerapannya sehari-hari ya. Gitu. Dan begini, harusnya anak-anak itu dibawa ke dokter gigi, paling nggak setiap 6 bulan sekali. Mulai kapan gitu kan? Mulai itu tadi dia bisa berkomunikasi. Oh, anaknya takut ke dokter gigi. Ya, kalau anaknya awalnya takut, misalnya orang tuanya kontrol yang rutin, diajak anaknya untuk memperkenalkan diri membiasakan diri dengan suasana di tempatnya dokter gigi ya. Tapi apa anaknya nggak jadi trauma ngeliat orang tuanya gitu pas lagi dikerjain? Ya gini. Kalau kita begini, orang tuanya pun harus diedukasi. Ya, saya pernah punya pasien tuh, kalau datang itu, ini orang asing ya, sampai keringetan.
Dia bilang saya setiap datang ke dokter gigi, dia bilang saya selalu minum obat penenang. Tapi dengan apa namanya perlakuan sedemikian rupa membuat dia percaya sama kita. Akhirnya dia menjadi terbiasa dan dia bilang, wah, saya sekarang sudah tidak takut ke dokter gigi. Karena apa? Orang tuh selalu takutnya gini. Ada sesuatu di dalam mulut yang dikerjakan wah ini kan di dalam kepala nih, takut nanti sakit, tiba-tiba kaget sakitnya gitu. Nah, kita harus beri pengertian kepada pasien ya tentu bahwa kalau melakukan perawatan gigi pada kasus yang dini nggak sesakit seperti yang dibayangkan. Iya, kalau lubangnya Iya. sedikit-sedikit. Ya. Saya malah sering kali begini. Saya kasih kaca, cermin ya pasien. Coba lihat. Nggak mau dok, saya takut nggak. Saya hanya ingin kasih tahu apa sih sebetulnya yang kita kerjakan. Nah pasien kalau sudah lihat, melihat sendiri apa yang kita kerjakan, ya kadang-kadang, dok minta kacanya dok. Jadi dia tuh, oh begitu, dia sudah tahu. Sejelek itu gigi saya. Dan tentu kita dokter giginya harus juga mempunyai keterampilan yang cukup ya, supaya membuat pasiennya tidak merasa terlalu sakit. Dan untuk anak, jangan kita bohong. Yeah. Kan, oh nggak sakit. Yeah. Kalau memang sakit, saya bilang, ini mungkin sakit sedikit, gitu ya. Nanti yang penting itu ya, kepercayaan pasien. Apakah itu anak, kepada dewasa, kepada dokternya, pasti dia akan lebih percaya, itu aja. Kemudian, apa tanda-tanda awal yang sebenarnya sering tuh orang tua tidak menyadari di rumah ya, terkait dengan kondisi gigi anak dari awal? Gitu. Ya, seringkali begini, kalau anak sakit gigi itu nggak selalu dia bilang sakit, dia nggak mau makan, tiba-tiba ya. Okay. Ya, kemudian rewel lah. Nah, itu orang tua harus aware. Gitu ya, harus betul-betul dilihat, jangan hanya yang kelihatan. Ya, harus dilihat juga mulutnya. Kemudian biasanya orang tua kan membawa ke dokter gigi itu kalau anaknya udah ngeluh sakit gigi atau giginya mau tanggal gitu kan. Idealnya kapan anak itu dikenalkan pemeriksaan secara rutin? Ya itu, kan orang tuanya juga sebaiknya ya melakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, begitu anaknya, orang tuanya, yang penting dia sudah nggak takut dulu ke dokter gigi, dan anaknya juga sudah mulai komunikatif, diajak. Gitu. Malah ada yang, karena orang beberapa kali dia ikut orang tuanya, dia bilang, saya mau juga dong dilihat giginya, gitu. Ya kan, dan kalau misalnya kita lihat bagus, kita bilang, oh giginya bagus ya. Nah karena itu dipelihara yang benar ya. Harus terus sikat gigi, jangan makan permen. Dan itu bukan hanya ibunya ya, ayahnya juga harus pasangan, harus dua-duanya. Gitu. Kemudian kalau dokter bisa berbagi, langkah apa yang paling sederhana yang berdampak besar yang bisa diterapkan oleh orang tua pada anak untuk menjaga kesehatan gigi selain sikat gigi sehari 2 kali? Ya karena penyebabnya itu ya, bukan hanya karena penyikatan gigi yang kurang baik ya, tapi juga dari apa yang dimakan. Ya misalnya begini, dia mau permen, oke nggak apa-apa, tapi lekas dihabiskan. Jangan dia emut terus ya, anak sering kali kan gitu, emut permen. Karena waktu yang panjang ya, itu yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan gigi. Berarti juga kan makan juga kadang-kadang mereka suka ngemut ya, itu juga ngerusak gigi. Ya kalau hanya sampai berapa menit gitu ya, kecuali kalau misalnya makanan yang memang manis gitu ya. Nah kalau yang makan biasa sih, apalagi yang berserat nggak jadi masalah. Gitu. Yang mungkin terakhir dok, untuk para orang tua yang mendengarkan dan melihat podcast ini, pesan yang penting menjaga kesehatan mulut anak itu apa sih dok? Ya yang penting itu tadi, jadi kita harus selalu memperhatikan kebersihannya ya terutama. Kemudian mulailah pada waktu anak itu bisa berkomunikasi dengan baik, diberi pengertian ya. Jangan hanya harus ini harus itu. Karena anak-anak seringkali dia menolak karena dia nggak tahu apa maksudnya. Oh, dilarang ini atau harus begini, harus begitu. Kalau kita sampaikan bahwa ini penting untuk ini ya.
bahwa kalau kamu misalnya membersihkan gigi secara teratur, ya kan, nanti kemungkinan sakit giginya tuh jauh lah gitu. Dan juga kalau misalnya kamu kalau mulutnya kotor nanti mulutnya bau, dijauhi sama teman-temannya gitu. Tadi dokter sempat bicara tentang kalau suka mengenyot jari atau nyempeng gitu ya. Kan orang tua kadang melakukan itu atau anak melakukan itu untuk menenangkan diri kan gitu. Sebaiknya umur berapa gitu mereka diberhentikan kebiasaan itu? Begini ya, bisa juga diberhentikan bukan berdasarkan umur, tapi caranya. Okay. Misalnya kalau zaman dulu tuh dikasih pahit-pahit ya di jempolnya, di misalnya jempolnya. gitu ya. Kalau memang sudah berat, sudah sulit, itu biasanya dokter gigi anak itu akan membuat yang namanya palatal clip. Jadi alat dipasang di sini, dia nggak bisa nyedot jari begini ya. Atau ada juga yang pakai apa, kayak ritual gitu. Yuk kita tinggalkan nih botol, kita buang, gitu ya. Sama-sama, udah jangan ya, artinya sehingga anak itu tahu kita harus membuang itu. Jadi anak-anak itu bisa mengerti. Tapi kira-kira secara umur gitu nggak masalah umur berapa? Tergantung kekuatan sedotan atau gimana? Iya, karena semakin lama dia nyedot itu semakin berat kasusnya. Berarti sedini mungkin. Iya, sedini mungkin. Gitu. Lebih baik misalnya belajar minum dari gelas gitu ya. Atau misalnya kalau aku udah gede, kalau udah gede minum dari gelas gitu. Nanti akan tunjukkan tuh anak, ini mah udah bisa minum dari kebanggaan untuk anak itu bisa minum dari gelas gitu. Ya. Menarik sekali obrolan hari ini. Gitu. Ternyata kesehatan gigi anak itu ya nggak sesimpel itu, nggak sesepele itu gitu. Dan jangan menunggu ada keluhan baru diperhatikan. Gitu. Jangan juga nakut-nakutin. Ya, jangan juga nakut-nakutin. Yang paling penting memberi pengertian dan memberi kebanggaan kepada anak itu kalau dia bisa menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulutnya. Ya. Karena senyum sehat seorang anak tumbuh dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Terima kasih banyak Dr. Bambang atas insight-nya. Senyum sehat, penuh semangat.